Semua fasilitas mengandung tanggung jawab. Semua tanggung jawab pasti diberi fasilitas oleh Tuhan. Sekarang Anda diberi fasilitas, bisa kuliah, bisa banyak waktu kosong. Gunakan fasilitas itu untuk memegang tanggung jawab yang kau mau. Ketika Anda mati, ada yang bisa ditinggalkan. Semua hidup pasti mati, tapi tidak semua hidup bisa memberi arti. Wih, tepuk. Teman-teman, perkenalkan, ini Mas Sabrang. Saya boleh membacakan ini ya, biodatanya ya. Saya udah mengulik-ngulik nih dari kemarin dan nemunya hanya ini nih. Oke, Mas Sabrang itu anak pertama dari 4 bersaudara. Makanya mungkin Noe ini diambil dari kata One, jadi One, anak pertama mungkin ya. Bisa ya, bisa ya. Kelahiran Yogyakarta 10 Juni, tahunnya disamarkan karena takutnya nanti terlihat tua. Nanti saya yang kena nanti kan ya. Oke. Riwayat pendidikan itu beliau di SMP Saverius Metro, Lampung. Lampung, yang dari Lampung mana nih? Oke, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 7 Yogyakarta dan lanjut menempuh perguruan tinggi di Universitas Alberta, Kanada. Wow. Oke, Mas atau Mas Sabrang ini juga punya grup band namanya Leto, kalau teman-teman tahu. Iya kan? Udah terbentuk dari tahun 2004 ya Mas. Dari tahun 2004 sampai sekarang sudah banyak album yang tercipta tentunya. Antaranya, kalau saya salah mohon maaf ini ya. Antaranya itu Truth, Cry and Lie. Ada album Don't Make Me Sad. Ada Letologika dan Cinta Bersabarlah menaninya. Itu sih. Dan lagu-lagunya juga banyak banget. Kalau teman-teman tahu yang tadi untuk mengantar Mas Sabrang masuk ke sini tentunya Sebelum Cahaya. Sebelum Cahaya, ada ini juga Lubang di Hati, ya kan? Kaulah sandaran hati, itu juga Sampai Nanti. Beda-beda. Sampai Nanti Sampai Mati. Ada Dengarkanlah Permintaan Hati. Itu bener gak? Oke. Dan satu lagi yang terakhir yang saya tahu itu Hanyalah Senyumanmu. Saya tuh pecinta loh di sini, diam-diam saya tuh wah excited saya sebenarnya berada di sini. Yang saya berharap juga Mas Sabrang excited juga saya di sini. Enggak ya? Enggak ya? Oke, ini nanti Mas Sabrang atau Mas Noe akan membahas tentang apa itu harmoni budayaku, satu Indonesiaku. Pembahasannya itu nanti mungkin ada terkait tentang toleransi keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia, khususnya upaya harmonisasi keanekaragaman budaya Indonesia. Dan nanti mungkin yang terakhir mungkin ada peran mahasiswa dalam melestarikan budaya Indonesia tentunya. Gitu nggak Mas Noe? Ini mic-nya di ini dong biar saya ada teman ngomong, Mas. Saya ngomong sendiri dari tadi. Oke. Siap. Langsung pertanyaan mungkin ya, biar nanti ada pembahasan nih. Untuk pertanyaan pertama 2 juta rupiah. Atau mau pilih di saku kanan saya? Iya. Atau tirai 3. Oke, Mas Neo. Mas Neo lagi. Mas Noe. Untuk pertanyaan pertama nih yang mungkin dari saya pribadi ya. Terkait dengan tadi pembahasan tentang toleransi keberagaman budaya dan lain-lain itu. Ini yang pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan itu, di era sekarang keberagaman budaya justru menimbulkan selisih paham nih Mas Noe. Jadi kadang teman-teman di sini khususnya saya juga, jadi anak muda itu merasa paling benar, khususnya bagi generasi milenial. Bagaimana? Nah ini pertanyaannya, bagaimana menanamkan toleransi keberagaman khususnya di era digitalisasi sekarang agar anak muda bisa berdamai dengan perbedaan, begitu. Monggo bisa dijawab dulu satu nih, nanti biar saya nggak kehabisan bahan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa teman-teman
yang bertanya ngapain sih penyanyi ngomong soal ginian. Emang punya kapabilitasnya gitu, emang bisa dipercaya kan gitu ya. Gak apa-apa, biasa saya digituin. Karena orang taunya saya penyanyi, lupa kalau saya juga bapak, juga anak kan gitu. Tapi mungkin kalau ngomong kredensial dari pendidikan, kemarin saya habis gitu soalnya dari meeting langsung ada orang ngomong penyanyi tahu apa sih? Mau nggak mau saya ngomong kredensial pendidikan apa akademik. Biar teman-teman tahu tadi ya bener saya sekolah di Kanada kebetulan kalau formal trainingnya kuliahnya saya kuliah di matematika, fisika dan psikologi. Saat ini saya sedang memimpin penelitian 3 tahun bekerja sama dengan Inggris di 5 bidang matematika, IT, psikologi, sosiologi dan komunikasi. Terus saat ini di dunia seni saya berkecimpung di dunia musik dan dunia perfilman. Di dunia perkantoran saya advisor untuk HR dan manajemen. Jadi cukup banyak bidang yang saya geluti. Apa namanya? Tidak semua orang itu spesialis. Jadi gampang dipotret dalam satu profesi tertentu. Kebetulan memang keadaan modern memudahkan mengenali orang dengan profesi. Penyanyi, lupa kalau penyanyi itu di rumah juga cuci piring kalau dimarahin sama ibunya kan gitu sih kayak. Jadi sekarang hari ini saya kapasitasnya sebagai ngomong tentang budaya. Iya. Tadi ada premis yang kemudian langsung saya bantah karena di sini teman-teman kuliah nih ya. Kuliah dong. Harapannya Anda bukan setor kuping di sini. Kuliah itu orang-orang yang belajar untuk berpikir kritis. Jadi boleh membantah, boleh nggak setuju, boleh diskusi, boleh bertanya dan seterusnya. Seperti ini tadi pertanyaan apa? Premisnya awal kan gini, keberagaman menimbulkan perselisihan, selisih paham. Saya tidak setuju dengan premis itu. Keragaman ya keragaman. Selisih paham terjadi ketika ada kepentingan yang bertabrakan. Kan gitu. Terus misalnya kalau tadi salah satu yang ditanyakan adalah bagaimana kita menanam toleransi. Oh, anak-anak merasa menangnya sendiri. Ya. Di sini ada yang punya bapak? Aduh, pertanyaannya. Semua punya bapak ya. Bapakmu maunya menang sendiri nggak? Merasa benar sendiri nggak? Enggak, yakin? Semua orang itu pasti benarnya sendiri. Karena tidak mungkin dia tidak melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Problemnya bukanlah merasa benar, tapi merasa bahwa kebenarannya harus diikuti oleh orang lain. Itu masalahnya. Kalau orang merasa benar harus, ngapain dia melakukan sesuatu yang dianggapnya salah? Dia pasti melakukan sesuatu yang dianggapnya benar. Jadi orang merasa benar sendiri itu natural. Cuman kalau kemudian benarnya itu dipaksakan kepada orang lain, nah ini yang jadi masalah. Karena semua orang itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Sehingga muncul yang namanya budaya. Apa sih itu budaya? Kan gitu kemudian. Apa itu budaya? Ada perbedaan. Kita sering ngomong tradisi budaya. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Tradisi adalah kebiasaan manusia yang ditularkan secara turun-menurun. Dari orang tua, dari kakek ke bapak, bapak ke anak. Nah kalau budaya itu horizontal, nggak vertikal. Budaya. Misalnya gini, TikTok itu budaya atau tradisi? Ada yang belajar TikTok dari bapaknya? Ada. Belajar IG dari bapaknya? Ada. Enggak ya? Ada. Bahkan Anda sendiri ngelihat status Anda 2 tahun yang lalu rasanya gimana? Geli. Jadi manusia itu semua tumbuh dengan apa namanya? Dengan budaya yang berkembang juga. Jadi budaya itu gini sebenarnya, budaya yang muncul di masyarakat ketika semua orang punya perbedaan. Dalam sebuah society yang stabil dibutuhkan penyambung yang namanya persamaan. Contohnya bahasa. Kalau bahasanya nggak sama, kita nggak bisa kumpul jadi satu society ini. Makanya ada bahasa. Di mana kebenaran bahasa? Di kamus. Kan itu ada sumber kebenaran bersama. Nah dari yang berbeda-beda ini kemudian ada garis merah yang sama. Itu kemudian muncul yang disebut sebagai budaya. Ada dua. Mungkin kalau karena ini teman-teman kuliah, jadi saya bedahnya agak detail. Budaya itu ada dua arahnya. Pertama yang menyediakan stabilitas, kedua yang menyediakan ekspresi. Kemudian disebut sebagai seni budaya. Budaya yang menyediakan ekspresi itu adalah agregasi ide dari kumpulan masyarakatnya.
Yang menyediakan stabilitas adalah yang memastikan bahwa orang yang berbeda-beda ini berkomunikasi pada standar yang sama. Misalnya, saya boleh ngasih contoh itu nggak? Anda tahu gini nggak? Ini buat Anda menghina nggak? Nggak ya? Nggak ada. Kamu minta rokok artinya ya? Kalau gini apa? Itu jempol masuk. Apa sih? Ketawa semua. Iya, berarti Ini itu. tidak ada intrinsik makna. Ini maknanya muncul dari budaya. Karena saya gini nih, ini hinaan luar biasa kalau Anda di London atau di Inggris. Ini ada gini digambar sama orang. Itu dulu sejarahnya. Oh, perlu tak ceritain sejarahnya? Iya, perlu. Oke. Itu sejarahnya dulu 100 Year Wars, perang panjang antara Perancis dengan Inggris. Nah, terus menghinanya tuh gini. Kenapa? Karena perangnya jarak jauh, panah-panahan. Kalau gini, ambil nih jariku masih ada nih. Ayo sini datang. Kalau bisa ambil jariku, bunuh aku. Ngeceknya pakai 2 jari gini nih. Kita nggak punya budaya, nggak punya sejarah itu, sehingga tidak ada maknanya nih buat kita. Kalau gini di sana justru buat mainan anak kecil. Tak ambil hidungmu, nih hidungmu, nangis anak kecilnya. Itu di sini sama sekali berbeda. Iya. Artinya intrinsik makna dari sebuah society itu lahir dari society itu sendiri. Nah, toleransi itu adalah kemauan untuk memahami garis merah yang kita akui bersama. Mungkin gini maksudnya, cium tangan, mungkin Anda jijik cium tangan. Tangannya orang nggak tahu habis dari mana ini. Tangannya habis ngapain. Tapi kita toleransi dengan cium tangan karena itu adalah komunikasi budaya tersebut, kumpulan masyarakat tersebut untuk saling menghormati orang tua misalnya gitu. Nah, setiap kumpulan pasti punya standar yang berbeda-beda. Kalau ngomong Indonesia berarti agregasi dari standar yang berbeda-beda itu dibutuhkan kemudian penyatu yang namanya hukum misalnya gitu. Tapi ini nanti terlalu panjang, pelajaran sosiologi malah. Di sini kuliahnya apa aja? Ada yang sosiologi? Nggak ada. Psikologi? Ada yang kuliah psikologi? Semester berapa psikologi? Semester 3? Oh, pelajarannya Pavlovian mungkin ya sampainya. Semester 3 itu. Nanti kalau Anda sudah mulai belajar Jungian atau nyenggol Kahneman itu jadi agak nyambung dengan sosiologi. Tapi nanti malah kayak kuliah 3 SKS ini nanti. Tapi awalnya saya responnya seperti itu, bahwa budaya itu muncul dari perbedaan. Justru dari perbedaan. Kalau sebuah kumpulan manusia sama sekali berbeda, dia nggak akan bisa kumpul, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong nggak bisa, interaksi nggak bisa. Kalau sama persis juga nggak ngapa-ngapain. Ngapain ngobrol? Mau sama persis kok. Mau diskusiin apa? Mau diskusiin apa? Tapi jangan lupa, perbedaan itu tidak hanya dirimu dengan orang lain. Mau dirimu sama dirimu sendiri aja sering perang kok. Belajar nggak ya malam ini? Pasti ribet, nggak toleransi yang satu. Enakan mau tidur, belajar, enakan tidur, enakan main HP, enakan TikTokan, enakan pacaran dan seterusnya lah. Ini ada perdebatan di dalam dirimu. Dirimu sendiri juga bukan satu orang. Ini ada banyak pendapat juga dalam dirimu. Kumpulan manusia hanyalah ekstensi dari itu. Tapi ada tujuannya. Kenapa kita perlu mengekstensikan itu? Nomor 1, menyediakan stabilitas. Karena hanya dalam keadaan stabil kita bisa memunculkan ekspresi. Ekspresi seni, ekspresi inovasi, ekspresi progres dan seterusnya. Tanpa ada kestabilan nggak ada itu namanya. Makanya kalau zaman perang nggak susah mau mencari progres. Makanya dicari kestabilan nih. Tapi nanti kepanjangan aku ngomong. Nggak apa-apa, itu. Oh nggak. Bayarannya sama kan? Oh iya. Saya tak lanjutkan sampean dulu aja daripada kepanjangan. Ini nanti kita diskusi ya. Anda yang mau gini. Intelektual. Saya tadi ngobrol sama teman-teman. Nanti mungkin tahun depan insya Allah saya akan jalan ke semua university untuk memberi coaching tentang metodologi belajar cepat pinter. Judulnya malas belajar tapi cepat pinter. Ada caranya, metodologinya. Salah satunya yang pengen saya sampaikan adalah gini. Semua orang tuh pengen intelek, tapi tidak ada yang pernah menjawab ibunya intelektual itu apa sih? Karena semua intelektual punya ibu. Saya punya otoritas ngomong begini, nyuwun saya mohon maaf, karena saya sudah
membuktikan, mungkin Anda masih muda, seumuran Anda saya mencoba membuktikan diri, saya ngambil tiga mata kuliah itu sekaligus, nggak berurutan, 3 jurusan sekaligus dalam waktu 5 tahun, matematika, fisika, dan psikologi di Kanada waktu itu, untuk membuktikan metodologi ini. Dan saya pengen menjelaskan bahwa pinter itu tidak susah asal kamu tahu ibunya. Ibu dari intelektual itu yang namanya atensi, attention, perhatian. Kalau Anda memperhatikan, intelektual akan datang sendiri. Kalau Anda lagi jatuh cinta sama si A, pengetahuanmu tentang si A akan jauh lebih tinggi daripada apapun. Bajunya apa, parfumnya merek apa, sepatunya apa aja, motor kebiasaannya seperti apa, itu Anda akan perhatikan, Anda akan tahu semuanya, karena ibu dari intelektual adalah perhatian. Dan perhatian itu sumber daya yang sangat terbatas. Makanya hati-hati meletakkan perhatianmu, karena itu akan membangun intelektualmu. Ibu dari perhatian apa? Curiosity dan interest. Keingintahuan dan ketertarikan. Dua itu, kalau sudah tertarik, ingin tahu, kamu menaruh perhatian, akan datang intelektual. Nah, maksud saya begini, ada yang bisa ada yang akan memanfaatkan kesempatan ngobrol ini dengan memperhatikan dan berdiskusi, maka intelektualmu akan naik. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena itu yang punya otak kepalamu sendiri, terserah. Yang bisa kita lakukan di sini adalah menyediakan kesempatan untuk yang mau tumbuh. Jadi harapan saya tidak hanya ngomong di depan sini seperti ceramah. Ngapain kamu datang ke sini susah-susahnya mau diceramain? Bantah, tanya, diskusi. Hari ini kita tumbuh bareng. Setuju ya? Oke. Monggo lanjutkan pertanyaan berikutnya. Setuju ya? Kok nggak ada suaranya? Setuju ya? Nah gitu dong, semangat dong. Ini antara nggak dong ya kalian nih. Nggak paham. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan menyinggung tentang sosial media nih. Jadi mengingat hampir semua anak muda nih zaman sekarang nih menggunakan jejaring sosial, mulai dari Facebook, IG, TikTok, Twitter, apalah itu, untuk bersosialisasi ya. Nah, bagaimanakah etikanya ini bersosialisasi di sosial media yang harus dilakukan agar untuk anak muda sehingga toleransi dan saling menghargai keberagaman budaya, ras atau agama itu masih dapat dijunjung tinggi dalam bersosial media. Itu soalnya kan sekarang jarang, udah kayaknya lebih banyak orang itu WA-an daripada ketemu langsung gitu. Gimana Mas Noi kalau menanggapi hal tersebut? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi kalau di breakdown bisa kompleks ini. Karena ada sisi penyedia lapangan, penyedia tempat permainan, yang namanya Twitter, Facebook, YouTube, IG, WA, dan seterusnya. Karena mereka punya kontrol terhadap apa yang kita lihat. Artinya mereka punya algoritmenya, akan dorong seperti apa, behavior kita seperti apa, dan seterusnya. Dan ada sisi manusianya, bagaimana kita merespon terhadap sesuatu yang dari luar itu. Contoh paling sederhananya gini lah, Anda IG dimension sama orang yang followernya 100.000 sama followernya 10, mana yang Anda reply? 100.000. Itu artinya Anda juga terkontrol oleh lapangannya, lapangan yang menyediakan queue. Kita kan kalau ketemu orang pasti ada queue yang kita tangkap duluan. Kalau orangnya rapi, oh mungkin serius nih orangnya. Kalau orangnya acak-acakan, wah mungkin orang sembarangan. Kan gitu. Kita selalu ngambil queue dari sekitar. Kebetulan queue yang diberikan oleh sosial media itu kan sangat terbatas. Urusan popularitas biasanya, like, follower, sehingga jangan kaget kalau kemudian kita merespon terhadap popularitas itu. Nah, yang membuat lagi-lagi ini juga nih, yang membuat saya pengen nggak nembaknya di situ. Kalau kita membahas tentang sosial medianya, algoritmanya dan seterusnya, akan terlalu dalam dan dan kompleks. Saya bahas manusianya dulu, manusianya aja. Manusia zaman sekarang, Anda hidup pada sebuah zaman yang orang tua Anda nggak menghadapi. Anda nggak akan bisa cari petunjuk sama orang tua. Mereka nggak paham. Anda di sini punya grup keluarga. Sudah keluar. Di WA ada grup keluarga. Ada. Coba perhatikan, yang paling sering share berita hoax siapa? Om. Pak D. Bule. Selalu gitu. Jangan salahkan, itu memang gap dari generasi. Generasi sebelumnya tidak punya akses informasi seperti Anda. Anda menganggap informasi itu gampang dicari. Zaman dulu, informasi itu sumber harga diri. Wah, aku tahu duluan. Aku tahu duluan nih. Makanya langsung di-share.
Nah, tapi ada efek negatifnya juga dari terlalu banyak informasi. Anda pernah dengar istilah gini, Anda ke sekolah untuk menimba ilmu, dengar ya. Datang dari mana itu? Itu datang dari asumsi bahwa air atau ilmu itu harus diambil dari sumur, sehingga Anda perlu menimba. Tapi sekarang kan nggak perlu menimba ilmu, dalam tanda petik ya, maksud saya. Karena informasi tidak selalu didapatkan dari sekolah. Sekolah manapun tidak menyediakan tutorial cara membuka pintu. Di YouTube ada. Tutorial ngelamun 2 jam, itu ada di YouTube. Entah siapa yang nonton saya nggak paham juga, tapi ada yang bikin kayak gitu tuh. Takjub saya, dia 2 jam tuh ngelamun. Tutorial bernafas juga ada tuh. Tutorial macam-macam. Ada yang tutorial menutup pintu, komennya kan pada komplain, nggak ada tutorial buka pintunya, saya nggak bisa keluar kamar, katanya piye toh iki arek-arek iki. Cara make caps lock gitu ada tutorialnya. Artinya masalah zaman dulu itu masalah kelangkaan informasi. Kemudian banyak yang ngomong kalau kita sudah gampang informasi, dunia akan beres. Ternyata tidak. Karena ketika informasi tidak langka, kita punya masalah lain, yaitu masalah kurasi. Dari segala informasi segini, yang benar yang mana? Di sini ada yang pernah merasa mental health dan cari informasi dari Google? Semuanya sepertinya. Pasti definisi apa? Pasti keluarnya ada penyakitan luar biasa. Karena Ya, keluarnya gitu. Wah, saya ternyata schizofrenik nih, saya ternyata bipolar nih, pasti gitu nyari sendiri, ya gak? Iya, karena kita tidak bisa memfilter informasi. Ada bias di kepala manusia itu, bahwa manusia itu merespon informasi negatif 5 kali lipat lebih kuat daripada informasi positif. Bisa sampai 11 kali bahkan, tapi biasanya standarnya 5 kali lebih kuat. Makanya kita merespon pada hal-hal yang negatif. Nah, di sosial media, kadang-kadang kita tidak punya jarak untuk bisa, memfilter itu. Kalau kita diomongin temen, zaman dulu itu nggak langsung bales. Besok ya, kalau ketemu tak hajar ya. Tapi waktu 2 hari gitu udah lerem, nggak marah lagi. Ketika ketemu ya biasa, ya kemarin kamu gini. Sekarang Anda belum kedip aja udah bisa bales. Anda ada notifikasi, ting, berapa lama Anda nggak tahan nggak buka? 2 detik lah. 2 menit. Itu memang brain Anda sedang dihack dengan yang disebut sebagai dopamine trick. Itu ada metodologinya dengan dunia online. Jadi anak sekarang itu kenapa sangat responsif dan sangat tabrakan di sosial media, karena tidak pernah dilatih juga untuk memahami dirinya sendiri, yang saya sebut sebagai metakognisi itu tadi. Kalau bahasa agama di sini Islam ya, mohon maaf saya pakai terminologi Islam. Di bahasa agama ada yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Orang yang tidak mengenal dirinya akan mudah dikontrol oleh sekitarnya. Nah, itu salah satunya, kita sangat gampang dikontrol sama sosial media. Dengan tulisan tuh kita bisa marah kok. Ini kita diketawakan sama ibu-ibu kakek kita. Kakek kita dulu diomongin nggak marah, dikampleng mukanya baru marah. Kalau cuma diomongin ngefek apa sih omongan? Dulu ngomongnya gitu, kalau sekarang kan udah sakit hati, itu trending topiknya apa, marah bareng-bareng. Mob mentality namanya. Kalau bareng-bareng itu ngerasa paling benar. Baca bukunya salah satu, lupa saya penulisnya. Tapi quote-nya sangat bagus. Majority always wrong, minority rarely right. Bahasa Indonesianya, mayoritas selalu salah, minoritas jarang benar. Mana yang benar, kamu harus kenal dirimu sendiri untuk bisa menemukan apa yang benar untukmu, belum tentu benar untuk bersama. Karena yang penting bukanlah benar atau salahnya, yang penting adalah sumbangsihmu pada society, fungsimu pada masyarakat sekitar. Ini bukan teori saya, ini teori Islam. Orang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfahum linnas. Jadi kita lupa pada fundament-fundament yang diajarkan oleh tradisi, menyerap tanpa counter narasi. Kalau ada counter narasi, omongan tok, itu nggak di breakdown sebagai metodologi. Itu yang membuat Indonesia yang mayoritas sekarang adalah generasi produktif, bonus demografi,
dengan rata-rata IQ 78,54 menjadi posisi yang sangat berbahaya. Kalau berhasil kita bisa memajukan Indonesia, kalau gagal kita akan susah bangkit dari kegagalan. Wah, saya kepanjangan ngomongnya. Saya kembalikan dulu. Nggak apa-apa kali, ini lagi asik banget buat saya. Oke, mungkin teman-teman, jadi ya ini sih kalau dari saya pribadi kan kadang sekarang tuh lihat mahasiswa khususnya generasi sekarang tuh Soundnya feedback nih, tolong. soalnya minta balasan nih, feedback nih, di gimanain dong. Wah, udah cek ini suara apa, telinga vokalis memang sangat peka. Oke, udah. Itu saya ngomong apa tadi? Intinya sekarang kan teman-teman mahasiswa khususnya itu, ini gimana mencegah mereka agar tidak terlalu sensitif gitu loh. Diomongin sedikit langsung marah-marah, diomongin sedikit langsung, ya tadi yang seperti Mas Noe bilang, mental healthy saya kena nih. Ini saya perlu berobat nih kayak gini. Nah, ini gimana nih? Ini perlu healing nih. Nah, ini gimana biar mereka kalau mungkin ada temen atau siapapun itu membicarakan mungkin ya, lebih tepatnya kayak kamu nih gini, atau di sosial media kan sering kayak tanpa menyebut status doang nih. Mereka kayak ngerasa ya kena aja gitu, ngerasa tersakiti. Ini gimana untuk mencegah agar tidak terlalu sensitif dengan hal-hal kayak gitu? Anda merasa Anda sensitif? Iya, merasa Anda sensitif. Ada banyak metodologi untuk menghandle itu. Pertama, kalau jawabannya iya, itu langkah pertama. Kalau Anda mengakui ada sesuatu yang bisa diperbaiki, berarti Anda melangkah berikutnya. Kalau jawabannya enggak, ya enggak bisa diapa-apain. Enggak ada orang yang merasa tidak sakit mau disembuhkan. Oh, saya enggak sakit kok, ngapain? Tapi kalau Anda memang merasa, oke, saya terlalu sensitif nih, banyak metodologinya. Pertama, metodologi sosial dulu. Ini apa gunanya lingkaran teman, apa gunanya keluarga, apa gunanya lingkungan. Itu gini, kalau kita sedang goyah, tidak tahu apa yang benar, tidak tahu apa yang salah, karena otaknya udah nggak beres nih. Contohnya patah hati lah. Patah hati kan Anda udah nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dunia udah goyah semuanya. Nggak usah patah hati lah, denger pacarmu makan bareng cewek, main di mana udah nggak beres nih otaknya. Udah pertimbangannya centang biru nggak dibales, udah kayak neraka rasanya. Centang biru nggak dibales ini, aduh kan gitu. Nah, pada keadaan tidak tenang itu kita butuh pegangan. Gunanya budaya itu seperti itu. Karena ketika kita tidak tahu apa yang normal, kita ngikutin norma. Jadi kita megangin dulu sebelum kita jatuh. Gunanya teman seperti itu. Kalau kita nggak tahu, ini bingung nih, oke, pegangan sama teman. Teman ngomong apa? Iya, ngikut. Kenapa? Kan otakmu nggak bisa dipakai untuk mikir. Nah itu, kalau nggak sama keluarga ini paling aman sebenarnya. Karena kamu bisa dipastikan bahwa anggota keluarga pengen yang terbaik untukmu, kan gitu. Kalau di lingkungan belum tentu ada resiko itu. Kalau sama keluarga, makanya unit keluarga itu amat sangat penting. Bagian dari kemajuan bangsa itu selalu unit keluarga. Nah, kalau lagi kayak goyah kayak gitu, sensitif segala macam, kalau punya budaya ngobrol yang terbuka di rumah, pegangan sama keluarga. Kalau enggak, pegangan sama teman. Kalau enggak, lihat norma. Kumpul sama orang yang waras. Karena ada lagi enggak waras. Toksik. Oke. Kalau Anda enggak punya teman, ada metodologi lain, tapi Anda harus disiplin. Coba Anda baca Stoik. Ada yang namanya gratitude journal. Gratitude journal ini apa? Ini sederhana saya sampaikan. Gratitude atau rasa syukur itu adalah salah satu emosi yang paling ajaib. Itu bisa menghilangkan keruwetan, bisa menghilangkan kebencian segala macam. Itu salah satu emosi yang paling ajaib, itu yang namanya gratitude, rasa terima kasih. Kalau nggak percaya baca jurnal, banyak penelitian tentang itu. Rasa terima kasih. Makanya Susan Kelly kalau nggak salah, ingat saya, itu membuat metodologi yang namanya gratitude journal. Apa itu gratitude journal? Anda bikin diary. Setiap akhir sebelum tidur, Anda tulis apa yang Anda syukuri hari itu. Saya bersyukur masih hidup. Saya bersyukur tadi kehabisan bensin tapi
ada temen yang nolongin, saya bersyukur walaupun nggak mandi, nggak ada yang tahu. Misalnya gitu, terserah apa yang Anda syukuri hari itu, terserah, saya nggak. Tapi otak Anda latih untuk kemudian mencari sesuatu yang baik, bersyukur. Anda lakukan itu setengah tahun aja, stabilitas psikologinya akan sangat terjaga karena Anda terbiasa bersyukur. Kalau mau ngomong kultural, ngomong tradisi, itu konsep yang sudah lama yang dibawa Islam. Kita tuh Islam menggalinya bukan untuk menata diri, menata hidup. Guna Islam justru untuk bangga-banggaan, itu problemnya. Islam sudah ngomong, jadilah ahli syukur. Kenapa sih ahli syukur? Karena ketika kamu ahli bersyukur, gak ada yang bisa menggoyahkanmu apapun yang terjadi. Patah kakinya, untung kakinya nggak tangannya. Patah kaki sama tangannya, untung bukan lehernya. Patah lehernya, untung belum mati. Ada yang untung terus itu. Untung belum mati. Patah Terus-terusan itu untungnya. Tapi itu seperti otot. Otot kalau nggak dilatih dia nggak akan menjadi refleks, nggak akan biasa. Kamu ngomong tentang mental health, yang saya nggak perlu ngomong detailnya. Coba lakukan gratitude journal. It works. Bikin diary. Tulis saja bikin diary. Yang ya ditulis adalah hal yang kamu syukuri. That's it. Nah ini diary mereka sekarang udah ada di story soalnya. Nggak mandi mereka buka sebenarnya. Aduh males mandi. Aduh gini. Mereka sudah membuka di story. Dari WA, Instagram, apapun mereka udah buka dari situ. Jadi anak-anak sekarang kayaknya jarang yang nulis itu dalam mungkin buku atau apa. Mereka malah memberitahu seluruh dunia. Kalau aku belum mandi teman-teman. Aku belum ini, itu sih sebenarnya problemnya mungkin ya. Itu mungkin karena gap generasi juga ya. Saya termasuk pengguna pertama Twitter di Indonesia dan saya berhenti 2018 kemarin. Saya termasuk pengguna awal Facebook juga. Tapi IG saya menggunakan nggak lebih dari seminggu. Karena saya tidak paham budaya berbagi personal privasi itu. Kenapa foto saya harus saya posting? Kenapa saya harus bercerita? Saya membayangkan sosial media adalah tempat untuk berbagi ilmu, untuk berdiskusi, diskursus, bukan untuk cerita ukuran celana dalam saya berapa. Untuk apa? Saya lagi liburan nih. Saya nggak paham. Karena saya kemudian merasanya gini, saya privilege nih bisa liburan. Kalau yang nonton orang nggak bisa liburan, bukankah saya menyakiti dia? Maksudnya membuat mimpi yang nggak enak nih kan? Astagfirullah. Ini bukan urusan mulia-muliaan, urusan nggak enak hidupnya. Gimana kamu orang yang bisa kuliah? Anda tahu jumlah mahasiswa di Indonesia? Jumlah mahasiswa di Indonesia sekarang itu 7.100.000. Artinya kalau Anda bisa kuliah, itu Anda bagian dari masyarakat elit Indonesia. Kalau teman, ini statistik dunia. Kalau 10 teman Anda, 1 Anda kenal orang kuliah, itu Anda sudah termasuk di atas 25%. Mayoritas itu nggak ada kesempatan kuliah. Nggak ada kesempatan bahas filsafat, nggak ada kesempatan bahas masalah. Setiap hari hidupnya tuh biar nggak mati besok. Jadi, Anda sudah privilege. Ayo toh kalau mau ada attentionnya digunakan untuk ayo kita ngangkat bareng-bareng. Kita memecahkan masalah yang lain. Karena semua hidup pasti mati kok. Anda pencapaiannya kayak apa? Nah ini makanya saya nggak mau disebut sebagai motivator. Saya lebih senang disebut sebagai demotivator. Karena saya lebih senang nge-layout hidup apa adanya daripada kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, yang tak terjadi. Itu fakta aja. Ngapain tertunda? Kalau kegagalan keberhasilannya tak terjadi. Setelah selesai, respon coba lagi atau tidak. Coba lagi dengan ide yang baru kan gitu. Maksud saya tadi kembali kepada tadi itu. Generasi privilege itu juga punya tanggung jawab. Karena sepemahaman saya konsepnya, semua fasilitas mengandung tanggung jawab. Semua tanggung jawab pasti diberi fasilitas oleh Tuhan. Sekarang Anda diberi fasilitas, bisa kuliah, bisa banyak waktu kosong. Gunakan fasilitas itu untuk memegang tanggung jawab yang kau mau. Ketika Anda mati, ada yang bisa ditinggalkan. Semua hidup pasti mati, tapi tidak semua hidup bisa memberi arti. Wih, tepuk tangan dong. Semua hidup pasti mati, tapi tidak semua hidup memberi arti. Tak buat status nanti.
Udah langsung aja. Ini mungkin teman-teman ada yang mau diskusi nih. Ada yang merasa udah kayak kena mental healthy-nya atau apa, monggo. Atau apa aja, diskusi apa aja, Mas Noe di sini bersedia untuk menampung. Monggo teman-teman, ada yang ingin tanya mungkin tentang budaya juga nggak apa-apa, monggo. Apa aja, Mas? Apa aja. Pokoknya di sini bebas. Semua yang berhubungan dengan manusia itu terkandung dalam budaya. Santai aja. Tuh, santai aja. Monggo. Perkenalkan diri sama asalnya mana. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menanyakan pertanyaan. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Lutfi Rahman, asal dari Aceh. Yang ingin saya mau tanyakan terkait bagaimana sih sebetulnya ke intelektual, dan ini mohon maaf juga sebelumnya menyangkut terkait ke dunia musik, dikarenakan generasi kami ini bisa dikatakan tumbuh dengan musik-musiknya dengan Mas Sabrang Leto, dan saya juga sangat menikmatinya. Dan dari juga setelah kita dewasa ini, kami barulah sadar bagaimana lirik-lirik yang dari Leto berikan itu saya rasa cukup menarik, dikarenakan banyak menggunakan kata-kata metafora, dan juga kami itu bisa dibawa ke bagaimana tujuan dengan dari lirik itu sendiri. Dan lihat sendiri itu salah satu dari keintelektual Mas Sabrang. Dan juga yang ingin saya katakan bagaimana ke intelektual itu sendiri dan juga dunia musik berpengaruh kepada pengembangan diri Mas Sabrang. Dan mungkin apa yang ada sedikit diberikan kepada kami ilmu-ilmu tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Lutfi. Bisa beri tepuk tangan dong buat Mas Lutfi. Oke, jadi pertanyaan Mas Lutfi adalah bagaimana intelektual Mas Sabrang jadi langsung merujuk ke situ, dan musik itu mengembangkan diri pribadi Mas Sabrang gitu. Gimana, Mas? Ini gini, berpikir itu terlihat dari bagaimana dia memformulasi kalimat. Kalau cuma mikir sendiri itu belum berpikir. Kalau udah bisa menata kalimat itu baru namanya berpikir. Nah, jadi gini, ketika Anda mengatakan bagaimana musik bisa mempengaruhi saya, jadi Anda meletakkan musik pada posisi agen. Dia sebuah agen yang bisa mempengaruhi seseorang nih. Oke, kalau kita ngomong musik sebagai agen tunggal, ini agak nggak make sense. Karena musik ini beda-beda nih. Ada musik tradisional, ada musik modern, ada musik avant-garde, dan macam-macam. Dia punya efek yang berbeda-beda. Misalnya kalau Anda pengen dari penelitian psikologi, saya nggak tahu ya jawaban yang Anda harapkan seperti apa ya. Tapi kalau misalnya dari penelitian psikologi, ketika si ibu dimainkan musik, anaknya jadi lebih pandai ini, kan gitu. Tapi musik yang didengarkan yang efek IQ-nya paling bagus apa? Katanya musik klasik, Quran. Enggak. Ini ngomong penelitian ya, bukan ngomong kepercayaan. Penelitian ini. Kalau penelitian yang ningkatin IQ paling tinggi musiknya Musik klasik. bukan. Musiknya musik metal. Malahan. Gimana coba? Penelitiannya gitu. Jadi Kita perlu ditelaah nih. kalau ngomong gini kan jadi nggak enak nih. Harusnya ya musik klasik. Kok bisa? Kok bisa? Penelitian nggak peduli pada pendapatmu kan, itu enak apa? Sains tuh enaknya gitu. Dia nggak peduli pada pendapatmu. Tapi maksud saya nggak terus saya merekomendasikan Anda dengerin musik klasik. Gini aja. Saya sendiri tidak tahu persis apa efek musik ke saya. Tapi saya tahu persis bagaimana musik bisa merefleksikan hidup. Kita lihat dari sisi yang berbeda. Musik, kenapa kita semua connect sama musik? Karena bawah sadar kita mengetahui musik itu miniatur dari life. Contohnya gini, apa sih musik? Musik hanyalah noise yang terorganisir. Hanya noise, suara, tapi Anda organisasi sedemikian rupa untuk menjadi sebuah harmoni. Apa sih hidup?
Hidup adalah hal-hal yang random yang kita rangkai menjadi cerita. Gitu kan? Hanya hal seperti itu menjadi makna, itu yang kita merangkai. Nomor 2, ada yang namanya harmoni. Kalau Anda dengerin musik, saya kasih 3 poin ya, yang mungkin bisa diambil untuk perjalanan hidup. Yang poin kedua, kalau Anda dengerin musik, itu berapa agen yang terlibat? Ada drum, ada bass, ada gitar, ada penyanyi. Yang Anda dengerin apa? Yang mana? Hah? Penyanyi. Yang Anda dengerin lagunya. Bukan satu komponennya. Tapi ketika komponen, tapi Anda bisa zoom in nih. Oh, saya dengerin bassnya, saya dengerin drumnya bisa. Tapi kalau menikmati, ada yang menikmati lagunya, betul nggak? Iya. Anda nggak peduli detailnya. Tapi kalau ada yang satu salah kunci sedikit, Anda langsung kerasa. Kok gak enak sih? Kenapa sih? Hidup juga gitu, Mas. Anda punya kehidupan rumah, punya kehidupan kantor, punya kehidupan sosial. Ini dia punya nadanya sendiri-sendiri. Kalau ada yang fals sedikit, gak enak, kena semuanya jadi gak enak. Jadi apa hidup itu? Hidup itu hanya menjaga harmoni antara wajah kita yang berbeda-beda. Kita wajahnya banyak. Kamu di rumah wajah anak, betul nggak? Di sekolah wajah sebagai mahasiswa, sama teman wajah sebagai penasehat cinta. Bisa aja. Oh, kalau cinta pakar sama pakar nih kan. Pakar cinta. Wajahnya kita memang berbeda-beda seperti itu. Itu diharmonikan menjadi dirimu. Kenapa sampai pada satu titik musik tertentu kita nggak tahan, nggak joget? Karena sebenarnya harmoni kita itu lagi connect sama musik itu. Musik itu satu-satunya media yang tidak perlu makna untuk Anda menikmati. Kalau kata ada maknanya. Kalau suara, mau yang bikin orang balkan kamu nggak jelas, kalau enak ya gini, tetap joget. Ya kan? Dia nggak perlu medium yang lain kecuali suara itu. Itu ajaibnya dari musik. Nomor 3, apakah kalau musik, Anda mendengarkan musik, itu balapan cepet-cepetan selesai? Inti dari musik adalah menikmati musiknya, perjalanan. Betul nggak? Kalau hidup juga gitu, nggak usah buru-buruan, cepet-cepetan. Nikmati perjalanan hidupnya. Karena intinya bukan pada musik selesai. Intinya menikmati perjalanan musiknya. Hidup itu juga gitu. Kok saya nggak kuliah, kok nggak dapat kerja, kok saya nggak dapat istri, saya nggak udah nembak 16 kali, cari mertua kilaf nggak dapat, segala macam. Hidup itu tentang perjalanan, seperti menikmati musik, nggak cepet-cepetan selesai. Bukan berarti yang selesai duluan dia juara, justru yang menikmati perjalanannya itu yang mendapatkan paling banyak dari musik. Begitu juga dengan hidup, santai, nikmati harmoninya, jadi bagian dari harmoni yang lebih besar. Karena ada harmoni diri, ada harmoni lingkungan, harmoni keluarga, harmoni RT, harmoni negara. Dalam harmoni, kadang-kadang ada yang jadi simbal, nggak sering keluar, tapi kadang-kadang penting. Demo kadang-kadang penting, teriak kadang-kadang penting, tapi kalau tempatnya nggak pas jadinya fals. Kan gitu. Jadi kita perlu menikmati hidup sebagai sebuah alunan harmoni multi instrumen, sehingga kalau mau berbagi tentang musik yang bisa didapatkan seperti itu. Saya banyak belajar dari musik, justru bukan dari suaranya saja, tapi juga bukan dari musik, tapi dari interaksi filsafati tentang musik itu sendiri yang berhubungan dengan manusia. Tidak mungkin ada sebuah media yang berjalan ribuan tahun direspon oleh orang sedemikian banyaknya tanpa dia mengandung fundamental truth. Sebuah fundamental truth yang connect dengan kita tanpa harus disadari oleh kognitif. Nah, tambah jeru ini nanti. Karena kalau dalam sisi kognitifnya, Anda pelajari, ada yang namanya Fletcher-Munson effect, ada yang namanya kalau Anda pengen dengar orang bohong itu sekitar 1200 kilohertz. Orang jujur itu 2,8 naik sekitar 3 desibel pada spread 1 oktav. Kalau orang berwibawa pada 350 ada semua itu bisa kita pelajari. Tapi itu efek suara manusia kepada manusia lain. Tapi intinya membangun harmoni. Gimana Anda menjadi harmoni pada diri Anda sendiri, pada lingkungan. Harmoni itu bukan toleransi. Kalau toleransi, nih, tadi saya sempat ngomong, saya nggak setuju kalimat toleransi itu ada gatalnya saya. Kenapa? Kalau toleransi itu menganggap Anda tahu sesuatu dan Anda mentoleransi anak kecil nakal. Batasnya di mana?
Ketika tetangga bikin ribut, Anda toleransi batasnya seberapa? Itu yang susah didefinisikan dari toleransi. Harus ada higher order nih. Harus ada higher purpose dari toleransi. Toleransi nggak berhenti pada toleransi. Toleransi harus mengabdi pada sesuatu, sehingga kita tahu batasnya. Toleransi mengabdi kepada kepentingan bersama. Kalau gitu kita jelas batasnya. Tetangga pukul-pukul beduk, kalau ganggu jam 3 malam, ya kita pukulin bareng-bareng. Bukan kita tidak toleransi, kamu yang tidak toleransi. Kan gitu. Karena yang mengganggu kepentingan bersama ini yang tidak toleransi. Kan kadang-kadang kalau Anda lihat debat di Twitter, dibantah ngomongnya kamu nggak toleransi. Bantah balik ngomongnya kamu nggak toleransi. Semua orang bisa nunjuk nggak toleransi. Yang tidak disetujui bisa dianggap tidak toleransi. Siapa nih kemudian oracle truth-nya, universal truth-nya di mana? Kita harus ngambil titik itu. Ketika ada kepentingan bersama, yang kita lakukan bukanlah toleransi, tapi understanding. Memahami bahwa kita boleh dan tidak boleh, itu dasarnya bukan kepercayaan, tapi kepentingan bersama. Khairunas anfahum linas jalan, fastafiqul khairat jalan. Sebagai society kita harmoni. Harmoni kadang dalam harmoni halus, kadang dalam harmoni keras. Maksud saya begini, string itu halus, suara string, dibandingkan suara trompet. Tapi nggak enak kalau film berangkat perang suaranya string aja, harus ada trompetnya. Harmoni ganjil itu. Kenapa? Kan harmoni ganjil menghasilkan rasa tertentu juga dalam sebuah negara, dalam sebuah kumpulan. Karena kumpulan masyarakat tidak selalu butuh damai, kadang-kadang butuh ribut. Kalau Anda dioperasi, butuh ribut. Bukan untuk pengen ribut, tapi pengen untuk memperbaiki keadaan lebih ke depannya, kan gitu ya. Nah ini saya ngomong bisa kompleks banget ini, tapi intinya saya kembalikan ke pertanyaan Anda, musik banyak yang bisa connect sama kita. Salah satu fungsi paling besar musik, tapi jangan sering-sering. Salah satu fungsi terbesar dari musik adalah mendiamkan otak monyet Anda. Otak monyet nggak tuh? Semua orang punya otak monyet. Saya kasih contoh. Anda jangan mikir kambing kakinya 3. Keluar nggak di kepala Anda? Loh, itu kambing kaki 3 itu, ya otak monyet yang mikir. Overthinking itu karena otak monyetnya nggak bisa diberhentiin. Terus mikir, otak monyetnya jalan terus. Kalau agama Anda dikasih hitungan 30. Kenapa? Biar otak monyetnya ngitung, nggak mikir aneh-aneh. Kasih jumlah wiridnya berapa, kasih ngomongnya apa, agar otak monyetnya nggak kamu wiritan tapi mikir utang gitu, nggak ada gunanya. Makanya otak monyetnya harus dikunci. Ada metode-metode seperti sambawi mudra, seperti samadhi dan seterusnya untuk menghentikan otak monyet. Tapi yang paling gampang otak monyet itu dengerin musik. Kalau Anda dengerin musik, otak monyetnya ngikutin musik pasti. Sehingga Anda bebas untuk memikir yang lain. Itu salah satu trik. Dalam tanda petik ya, trik saya, kenapa saya bisa ngambil 3 jurusan sekaligus dalam satu waktu itu. Karena bisa meninggalkan otak monyet. Karena bisa tahu kognitifnya sendiri. Kapan monyetnya suruh kerja, ketika saya tidur monyetnya suruh ngerjain PR dan seterusnya lah. Jadi ada metodologinya seperti itu. Oke. Ya. Semoga menjawab pertanyaan. Terjawab Mas Lutfi. Oke, jadi kalau berkaca tadi bilang musik, nggak usah buru-buru. Kalau nikmati musik ya nikmatin aja. Nikmatin hidup, prosesnya nikmatin aja gitu ya. Ngalir aja udah gitu. Nggak usah terburu-buru pengen langsung ABC gitu ya. Oke, luar biasa sekali Mas Sabrang. Ada lagi yang mau pertanyaan ini? Oh iya.